tenang hatinya, perasaannya, sehingga dia bisa bersikap, bertindak, berucap yang juga teduh gitu ya. Oke. Berapa ini? Kelima ya. Oke. Yang kelima, dakwah itu mendamaikan bukan meresahkan. Ini hampir sama yang tadi itu ya, yang di atas itu. Jadi teduh, damai. Artinya apa? Begitu kita yang kelima, dakwah mendamaikan. Begitu kita berdakwah baik secara konvensional maupun digital, damaikanlah orang yang berselisih. Sekarang di tengah masyarakat kita, jamaah kita sedang terjadi polarisasi. Ya kan? Terjadi polarisasi, perbedaan paham. Yang paling sekarang ini, yang paling getol sebutkannya adalah ada Ahlus Sunnah, ada Wahabi, ada Salafi. Ini nggak bisa kita pungkiri. Sekarang perdebatannya pun sudah sering terjadi. Pak Kiai Idrus Romli, Uwah Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Mukhtar Marzuki di Jawa Timur. Itu sekarang itu luar biasa menghadapi perdebatan-perdebatan ini. Ya kan? Karena memang ada perbedaan paham kita. Yang Wahabi Salafi pahamnya begini, yang Ahlus Sunnah kitanya nih ya begini. Nah, itu kan terjadi perbedaan. Nah, bagaimana caranya supaya kita berdakwah ini mendamaikan? Kalau masih bisa didamaikan, gitu kan? Oh, kita mencoba menengahi. Selagi masih bisa kita coba menengahi. Kita cari jalan titik temunya, gitu. Saya kemarin hari Jumat kemarin sholat di Taman Cemanggu di Bogor. Saya bertemu dengan ketua masjidnya. Katanya terjadi perselisihan karena jarak sapnya masih renggang, gitu kan? Jarak sapnya masih renggang, sehingga muncul desakan dari sebagian jamaah, udah sap dirapatin. Tapi sebahagian yang lain bilang, oh jangan, ini masih COVID. Nah, akhirnya katanya setelah dimusyawarahkan, kita cari jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Sapnya kita rapatin, tapi tetap pakai masker. Nah, saya bilang, udah top itu Pak Haji. Itulah yang mendamaikan gitu kan. Itulah mendamaikan. Karena apa? Yang ingin rapat pun ada argumentasinya, dan kondisi memang sekarang sudah zona hijau. Nah, gitu kan. Nah, sementara yang tidak setuju masih khawatir ada COVID. Kalau begitu, karena sekarang sudah kondisinya sudah hijau, zona hijau. Nah, kalau gitu tetap pakai masker. Itu yang saya maksudkan mendamaikan. Jadi berpikirlah kita selalu mendamaikan. Jangan justru memisahkan, tapi menyatukan, mendamaikan. Selagi masih bisa. Saya pernah berhadapan dengan situasi seperti ini di masjid kami di Telaga Kahuripan, Parung. Saya juga berada pada posisi di mana berada di tengah untuk mendamaikan dua pemahaman, dua pemikiran, sikap beragama yang berbeda. Dan saya berusaha mendamaikan. Pada ujungnya memang tidak bisa didamaikan. Gitu. Awalnya masih bisa. Sebahagian minta azannya 2 kali, sebahagian 1 kali. Wah, gitu kan. Nah, setelah direnung-renung, oke, kita ambil sikap tengah. Apa sikap tengahnya? Itu, maka azannya 1 kali, tapi bagi yang sholat qobliyah dipersilahkan. Itulah yang kami sepakati waktu itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, dan itulah yang kita anggap sebagai sikap mendamaikan. Daripada berantem terus-terusan, yang minta 1 kali azan sama minta 2 kali azan. Oke lah, kalau gitu yang 2 kali azan mengalah, supaya ini tetap kita bersama. Tapi sebelum khotib, sebelum khatib naik mimbar, sholat sunnah qobliyah dipersilakan. Itu jalan damai. Mudah-mudahan tidak berdosa gitu kan. Dan sampai sekarang sudah hampir 15 tahun, alhamdulillah masih berjalan mendamaikan itu, gitu ya. Oke. Yang keenam, dakwah itu menghidupkan bukan mematikan. Dakwah itu menghidupkan bukan mematikan. Apa yang saya maksudkan di sini? Semangat orang lain atau semangat seseorang untuk menghidupkan dakwah atau menghidupkan sunnah Rasulullah itu harus tetap kita hidupkan, walaupun terkadang dia menyalahi etika atau adab di masyarakat. Ada orang semangat sekali, kan nggak boleh kita matikan semangatnya kan. Nggak boleh kita matikan semangatnya, percuma kau belajar. Ada orang misalkan baru belajar agama terus dia pakai kerudung. Setelah dia pakai kerudung yang perempuan itu, tapi ucapannya belum bisa dijaga dengan baik, perilakunya belum baik. Lantas percuma kau pakai kerudung. Kalau begini percuma, buka kerudungmu. Itu namanya mematikan gitu kan. Mematikan semangat dia untuk menjalankan agama. Tapi kan harus kita hidupkan. Oke, baguslah gitu kan. Ya, Siti Nurma ya. Oke, walaupun misalkan sekarang dia
berjilbab tapi perilakunya belum bagus. Oke lah, mudah-mudahan setelah nanti kau berjilbab itu begini, begini. Kita hidupkan semangatnya untuk beragama gitu. Karena kan dakwah itu proses. Kalau yang memang sudah berkerudung dia dari pangkal dari kecil, nggak ada persoalan. Tapi kalau yang selama ini dia bajunya cuma baju, pakai rok pendek, baju tangan lengan pendek, nggak pernah ini. Sekarang dia mau berubah, ingin menutup aurat, kan nggak bisa secara langsung sempurna kan total. Kan kita juga masih banyak kekurangan. Nah, artinya hidupkan semangatnya, hidupkan gairahnya, hidupkan masa depannya, hidupkan cita-citanya. Jangan kita matikan percuma. Enggak ada yang percuma selagi niatnya masih baik, percuma. Gitu ya. Enggak ada yang percuma. Semuanya bisa kita hidupkan. Jadi saya menyebutnya dakwah itu menghidupkan, bukan mematikan. Artinya menghidupkan keinginan seseorang untuk berubah baik, keinginan merubah atau untuk menjalankan agama harus kita hidupkan. Oke, yang ketujuh, dakwah itu mengetengahkan bukan menyudutkan. Nah, ini sengaja pilihan saya nih ya, supaya nanti saya kirimkan ya. Saya kirimkan nanti materi perkuliahan hari ini. Dakwah itu mengetengahkan, bukan menyudutkan. Apa arti mengetengahkan? Ada kalanya kita tidak sepakat atau tidak sependapat dengan seseorang, atau antara ustadz lah, atau dengan seseorang lah, gitu. Dalam satu forum atau di tengah masyarakat, jangan kita sudutkan dia. Andaikan pun dia salah, kita tidak boleh menyudutkan dia. Misalkan kita ustadz lebih besar ustadznya dari dia gitu kan, terus dia salah, jangan kita sudut-sudutkan dia, jangan kita hina-hinakan dia, jangan kita perlakukan dia secara tidak baik sehingga orang lain memperlakukan tambah tidak baik. Tapi sebisa mungkin kita tengahkan dia. Saya yang ini memang agak berat saya menjalankan yang ini ya, menengahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita memang sulit. Tapi alhamdulillah saya pun pernah mengalaminya ini gitu ya. Saya pernah mengetengahkan seseorang yang memang pendapatnya memang selalu berbeda dengan saya, bahkan merendahkan pendapat saya atau meremehkan saya di depan orang banyak. Tapi